Dalam hidup ini, banyak hal-hal yang tidak kita hargai, selayaknya itu harus dihargai. Karena harganya murah dan mudah sekali didapat. Contohnya kangkung. Kangkung harganya murah dan penanamannya terlihat. Namun saat saya mencoba menanamnya, ternyata tidak mudah untuk membuatnya tumbuh maksimal dan layak dikonsumsi. Maka kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya saat menanam kangkung untuk proyek akhir semester ini, serta refleksi kehidupan yang saya dapat. Oh iya, aku lupa memperkenalkan diriku. Halo, Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, saya Agatha Leticia dari kelas 9B nomor urut 1. Saya mengetahui adanya proyek PAS ini ketika mengikuti PJJ bersama Pak Lui. Proyeknya menanam. Menarik. Itulah reaksi saya setelah Pak Lui memberitahu tentang kegiatan proyek ini. Soalnya, menurut saya bagus jika ada proyek menanam yang kemudian hasilnya dimanfaatkan. Mengapa? Karena banyak hikmah baik yang bisa diambil dari menanam, serta kita juga bisa belajar memanfaatkan hasil kerja keras sendiri. Maka kemudian, saya mulai melaksanakan proyek PAS ini pada tanggal 14 November 2020. Hari itu, saya memulainya dengan menonton 2 video yang saya jadikan referensi terlebih dahulu, lalu melakukan proses penyemaian. Proses penyemaian, saya mulai dengan menyiapkan sebuah wadah yang akan dipakai untuk merendam biji-biji kangkung. Kemudian, saya tambahkan air ke dalam wadah. Berikutnya, saya masukkan biji-biji kangkung ke dalam wadah untuk direndam semalaman. Kangkungnya dibeli papa saya di Tokopedia seharga Rp12.000. Lalu wadahnya ditutup. Setelah itu, saya menyimpan wadah berisi biji-biji kangkung yang sudah direndam di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung semalaman. Keesokan harinya, saya menyiapkan wadah berisi rendaman biji kangkung lalu memindahkan isinya ke dalam saringan yang sudah dilapisi kain. Lalu saya bungkus biji-biji kangkung dengan kain tadi dan menuangkan sedikit air. Setelah air dituang, saya memeras kain sedikit-sedikit dan memindahkannya ke sebuah wadah tempat makan plastik. Saya menaruh wadah tersebut di tempat yang gelap dan teduh semalaman lagi. Setelah 1 malam berlalu, saya memotong-motong 5 buah botol plastik air mineral Aqua 5 liter sedemikian rupa. Seperti di video ya teman-teman, saya mendapatkan botolnya karena mama saya membelikan 5 buah air mineral Aqua 5 liter di Happy Fresh. Kemudian, saya isi botol-botol tersebut dengan media tanam yang papa saya beli seharga Rp25.000. Ini harga untuk 1 karung karena papa saya belinya
satu karung agak besar gitu. Lalu menaruh biji-biji kangkung yang sudah muncul kecambahnya. Kain untuk membungkus biji kangkung diganti agar biji kangkung tidak berjamur. Ketika proses menaruh biji sudah selesai, biji ditutup tipis dengan media tanam. Lalu saya menyiramnya dengan sedikit air. Proses penyiraman dilanjutkan setiap pagi dan sore selama 1 minggu. Ini adalah kondisi kangkung yang saya tanam pada usia 3 hari. Kangkung sudah tumbuh setinggi 3 hingga 5 cm. Ngomong-ngomong, saya menambahkan lagi kangkung yang saya tanam di wadah baru yang terbuat dari 2 wadah tempat makan. Lalu ini adalah kondisi kangkung yang saya tanam pada usia 8 hari. Kangkung tumbuh setinggi 6 hingga 10 cm. Setelah seminggu, saya isi bagian bawah botol dengan air untuk proses pengairan kangkung. Bisa dilihat ini hasilnya setelah saya isi bagian bawah setiap wadah tempat menanam kangkung dengan air. Sebenarnya, saya belum merasa ada yang aneh dengan kangkung saya setelah 2 minggu menanam. Namun, mama saya bilang kalau kangkungnya masih terlihat pendek. Lalu, saya pun melihat lagi video menanam kangkung yang saya jadikan referensi untuk melihat bagaimana kondisi seharusnya setelah 2 minggu. Ternyata, kangkung seharusnya sudah tumbuh sebanyak 15-20 cm setelah 8 hari. Melihat kondisi kangkung saya yang masih setinggi 10 hingga 15 cm, tidak mungkin bisa dimanfaatkan semua oleh saya. Sayuran ini dibeli, maka saya akan memanfaatkan kangkung hidroponik yang mama saya beli. Namun sebelumnya, saya akan tunjukkan kondisi terakhir tanaman kangkung saya. Terlihat bahwa kangkung sedikit bertambah sebanyak 2 hingga 3 cm. Dan sekarang kita akan masuk ke video pemanfaatannya. Di sini, saya masak kangkung yang dimasak dengan bawang putih, cabai, terasi, dan saus tiram. Sekarang, saya akan membacakan refleksi kehidupan yang bisa diambil dari proyek kali ini, serta tanggapan dari orang tua saya. Refleksi kehidupan yang bisa diambil dari proyek kali ini adalah menghargai segala sesuatu, meliputi jerih payah orang lain, karena apa yang mereka lakukan belum tentu mudah saat kita mencobanya. Selain itu, para petani sangat berjasa bagi kita karena mampu menghasilkan sayuran, khususnya kangkung yang segar dan harganya relatif murah. Sedangkan saya saja belum bisa menghasilkan kangkung yang layak dikonsumsi dengan pengeluaran yang cukup besar. Proyek menanam ini juga melatih kesabaran serta menumbuhkan rasa tanggung jawab, sifat telaten, tekun, terampil,
dan menghargai ciptaan Tuhan. Lalu tanggapan dari orang tua saya mengenai proyek ini adalah, proyek menanam ini menarik karena bisa menyaksikan langsung sendiri proses tumbuhnya kangkung dari biji hingga siap dipanen dan mengajarkan peserta didik untuk bercocok tanam. Proyek ini mampu mengajarkan peserta didik untuk menghargai segala sesuatu, khususnya usaha dan jerih payah orang lain, seperti petani. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan mampu menginspirasi kita semua.